Jumpa lagi di Review TV. Ya, di tangan saya ini adalah Asus ROG Phone 5, smartphone gaming terbaru dari Asus di tahun 2021 ini. Ya, dalam review yang kami kerjakan dalam waktu yang cukup singkat, bukan review singkat ya. Tentunya ini kita akan menjelaskan banyak sekali mengenai kemampuan si ROG Phone 5. Di sini akan terjawab pertanyaan performa seperti apa, dan tentunya apakah Snapdragon 888 itu emang beneran sering overheating? ROG Phone 5, ya slogannya ini adalah For Those Who Dare, buat mereka yang berani. Oke. Ya, ini adalah smartphone gaming terbaru dari Asus di tahun 2021. Tentunya ini adalah penerusnya ROG Phone 3. Ya, di sini ada ROG Phone 2 dan ROG Phone 3, ini adalah yang kelima. Empatnya kemana? Ya, memang angka 4 tidak diikutsertakan karena kali ini menurut Asus mereka mengikuti budaya di China di mana angka 4 dianggap sebagai angka yang kurang baik karena kalau salah sebut dalam bahasa Mandarin 4 itu bisa berarti mati. Jadi pelafalannya memang mirip-mirip. Itu sebabnya Asus memilih untuk pakai 5 aja langsung. Nggak ada masalah, cuma nama doang ya. Nah, ada 3 varian ROG Phone 5 yang dirilis oleh Asus. Kita belum tahu mana yang masuk ke Indonesia ya. Ada ROG Phone 5 biasa, lalu ada ROG Phone 5 Pro, dan ada ROG Phone 5 Ultimate. Oke, kalau bicara soal ROG Phone ya, dari awal tuh banyak banget yang bilang ini memang keren. Tapi beberapa orang yang walaupun sanggup membelinya, rada mikir-mikir karena penampilannya yang terlalu gaming banget. Padahal sebetulnya enggak sih. Performanya yang tinggi dan kemampuannya untuk ngatur performanya sendiri dalam, luar biasa nih yang bisa ngatur sendiri. Dan desain barunya yang satu ini keren banget buat dipakai di segala kebutuhan dan untuk segala macam pemakai sebetulnya. Bahkan untuk para pebisnis sekalipun. Jadi, para profesional juga bisa memanfaatkan ROG Phone 5 ini dengan produk-produk profesional seperti dari Poly atau yang dulunya terkenal sebagai Plantronics. Plantronics ini sudah bergabung dengan Polycom menjadi Poly. Ya, salah satunya adalah misalnya Poly Sync. Ini adalah sebuah personal USB Bluetooth smart speakerphone dengan smart multi microphone yang akan mengurangi echo suara bising lainnya dan fokus pada suara Anda sehingga terdengar jernih. Lawan bicara Anda bisa berbicara tanpa terputus-putus saat berkomunikasi, jadi lebih natural tanpa ada kata-kata yang terpotong berkat full duplex audio. Nah, PolySync 20 yang satu ini memiliki expanded grill design, hi-fi grade loudspeaker, dual passive radiator, desain case yang sangat solid, dan juga bass reflex system. Ini membuat kualitas suara yang dihasilkannya tidak hanya bagus untuk suara vokal saja pada saat meeting, tapi juga cocok untuk entertainment. Jadi bagus untuk kebutuhan prosumer dan konsumer biasa sekalipun. Bentuknya slim, portable, mudah dibawa kemana-mana, suaranya juga bagus baik untuk kerja dan bahkan buat gaming juga bisa, untuk dengar audio musik juga bisa. 3-in-1, dia bisa jadi speaker, charger, dan juga speaker musik sekaligus. Dia bisa bertahan sampai dengan 20 jam penggunaan dengan baterai untuk penggunaan wireless. Tombol-tombolnya bisa diprogram. Dia juga sudah pakai proteksi IP64, jadi bisa tahan air dan debu. Dia memiliki dongle wireless yang khusus untuk kestabilan koneksi yang lebih baik lagi, dan ini bisa dipasang ke smartphone juga. Dan yang hebat lagi, dia sudah Microsoft Teams certified dan Zoom certified juga. Nah, buat kalian yang butuh untuk pemakaian ruangan yang besar, Poly juga menyediakan versi 40 untuk ruangan yang sedang, bahkan untuk ruangan kantor yang lebih besar ada versi 60 juga. Jika dibutuhkan untuk ruang besar, 2 unit PolySync 40 dapat digabung secara wireless dengan metode daisy chain. Jadi buat kalian yang butuh speaker conference yang canggih, berkualitas, baik itu buat work from home atau di kantor pun juga bisa, langsung aja cek ke link di dalam deskripsi. Nah, sekarang kita kembali lagi ke smartphone yang sedang kita uji. Oke, mari kita cek untuk paket penjualannya dulu ya. Ini ada unit ROG Phone 5-nya tentunya. Lalu ada charger 65 watt. Terima kasih, masih dikasih charger. Makasih banget loh. 65 watt pula ya. Lalu ada kabel USB Type-C to Type-C. Ada aero case atau covernya. Lalu ada SIM card ejector, ada paket dokumen, dan ada stiker-stiker ROG. Ya, memang untuk unit yang kami pegang ini unit yang early sample. Jadi tidak ada screen protector. Kita nggak tahu apakah versi Indonesia nanti akan pakai screen protector.
Untuk ROG Phone 5 ini pengalaman unboxingnya emang agak unik ya, karena di boxnya terdapat susunan gambar berjudul Akira yang bisa dijadikan augmented reality atau AR kalau di-scan. Nah, saat pertama kita nyalain HP ini, kita akan diarahkan untuk menjelajahi si AR-nya Akira ini. Ini dibilang penting banget sih, enggak, tapi keren sih memang ya. Nah, untuk desain, sisi depan dan belakangnya dari glass dan frame-nya adalah aluminium ya. Sisi depan menggunakan Gorilla Glass Victus, sementara sisi belakangnya adalah Gorilla Glass 3. Desain di belakangnya itu disebut Asus sebagai desain dotted matrix design yang katanya terinspirasi dari laptop ROG Zephyrus G14. Tadinya ya, kami juga mengira bahwa ini adalah anime Matrix seperti yang ada di laptop ROG Zephyrus itu. Ternyata bukan ya. Titik-titik yang di versi ini itu hanya buat penampilan aja, cuma buat styling aja. Bukan setiap titiknya bisa dinyalain, kita bisa milih mau jadi gambar apa. Sayangnya enggak. Di versi yang Ultimate itu memang ada yang mirip seperti itu, dikasih layar di belakang. Ada layar OLED di belakang yang bisa kita ganti-ganti gambarnya di situ ya. Nah, dibandingkan dengan generasi sebelumnya, ROG Phone 5 ini berasa memang lebih langsing ya, nggak selebar ROG Phone 2 maupun ROG Phone 3. Untuk opsi warna, ada Phantom Black dan ada Storm White. Ini yang saya pegang, ini yang Storm White ya. Dimensinya 172,8 x 77,2 x 10,29 mm. Jadi ini bukan smartphone yang tipis-tipis amat sih memang. Untuk bobotnya di 238 gram. Jadi ini memang smartphone yang tidak ringan. Bodinya pun ya tadi agak tebal dan ini wajar sih, tapi sebetulnya melihat segala fitur dan kecanggihan yang ada di smartphone satu ini. Oke, sekarang kita lihat ya. Di sisi kanan itu ada mikrofon, lalu ada tombol power dengan aksen biru di sini untuk unit yang kami pakai. Ada tombol volume up and down, lalu ada 2 buah air trigger 5 di dekat sudut-sudut frame. Di bagian atas kita bisa lihat bahwa ada mikrofon di situ. Di kiri ada side mounted USB-C port ya, yang 3.1 Gen 2. Ini juga berlaku buat DisplayPort 1.4. Lalu ada mounting pogo pin untuk Aeroactive Cooler 5. Ini adalah perubahan dibanding generasi sebelumnya menggunakan 2 port USB Type-C. Lalu di sisi kiri masih ada lagi SIM tray dual nano SIM dengan aksen warna biru. Ya, di SIM tray-nya nggak ada ini ya, nggak ada tray buat micro SD, jadi cuma dual SIM aja. Di sisi bawah kita lihat ada mikrofon, ada USB Type-C port 2.0, ada headphone jack. Ya, headphone jack yang akhirnya kembali lagi di sini ya. Ini spesial sih ya. Asus bilang mereka merancang ini dengan pola pikir seorang hi-fi enthusiast di situ ya. Karena mereka menggunakan komponen ISS Saber dengan Hyperstream 2 Quad DAC technology. Ini luar biasa sih. Dan dia juga punya built-in Class G ISS Saber headphone amplifier with up to 2 VRMS output untuk headphone dengan impedansi yang lebih tinggi. Ya, buat kalian yang bukan audiophile ya, sederhananya gini, buat yang punya audio equipment kelas atas, baik speaker maupun headphone, ini bisa menghasilkan suara yang lebih baik, gitu aja. Contohnya misalnya kalau kita pakai ROG Zetra 2 Core ini ya, ini produk gaming headphone terbaru dari Asus dan kali ini sudah menggunakan headphone jack juga. Ini beda loh, Zetra yang sebelumnya pakai USB Type-C. Mungkin menyesuaikan ya dengan smartphone baru ini. Nah, di sisi belakang ada sistem kameranya di mana ini kamera utamanya ada main kamera 64 megapiksel Sony IMX686. Ini oke banget sih sebetulnya ya. Bukannya f1.8 6P lens, jadi ada 6 elemen di lensanya. Untuk kemampuan videonya bisa sampai 8K 30, dia juga bisa 4K 30 atau 60 fps atau 1080p juga 30 atau 60 fps. Dan dia bisa slow motion. Slow motionnya bahkan bisa 4K 120 fps, 1080p 240 fps, dan 720p 480 fps. Lalu ada kamera ultra wide angle 125 derajat 13 megapiksel, bukaannya f2.4 dengan sensor OmniVision. Ini videonya bisa mencapai 4K 30 fps. Ada lagi sebuah kamera makro di sini 5 megapiksel f2.0. Untuk saat ini masih belum ada opsi video ya untuk kamera makronya, masih untuk foto aja. Kemudian ada LED flash dan ada mikrofon di sini. Lalu tentunya ada logo ROG dengan RGB lighting ya. Lighting ini bisa diatur melalui Armoury Crate ya. Tinggal sesuaikan sesuai dengan selera kalau kita mau. Bahkan bisa juga tidak dihidupkan. Di sisi depan kita lihat ada LED notifikasi. Ini banyak banget yang nanya tiap kali pengujian handphone ya. Lalu ada kamera selfie 24 megapiksel f2.0 yang kemampuan videonya mencapai 1080p 60 fps. Lalu ada dual front facing stereo speaker di sini. Yang ini juga powered by Cirrus Logic. Nah, untuk tuning audio, Asus bekerjasama dengan Swedish Direct Research AB.
Buat kalian yang nggak terlalu ngikutin dunia audio pasti bingung ya. Nah, Cirrus Logic ini adalah perusahaan dari Amerika, sementara Direct itu adalah perusahaan dari Swedia. Mereka sama-sama bergerak di industri audio. Ya kalau kalian mau paham banget ya, mungkin kalian bisa mulai research ya tentang keduanya. Yang jelas dua-duanya jagoan lah kalau urusan audio memang. Tapi buat kalian yang cuma mau tahu kualitas suara ROG Phone 5 ini seperti apa, ini kami singkat aja, sederhana. Ini adalah speaker terbaik di smartphone, paling tidak saat video ini dibuat. Ini rasanya sih emang belum ada tandingannya ya, untuk dari kencangnya suara, arah posisi suaranya, ini mantap banget. Suaranya menggelegar karena posisi front facing suaranya nggak mudah ketutup sama tangan. Jadi kalau kalian main game atau lagi nonton, ini smartphone ini memberikan pengalaman audio dari speakernya yang terbaik. Ya, melihat dari detail body secara keseluruhan memang terlihat desain smartphone ini dioptimalkan untuk gaming di orientasi landscape. Bezel memang tidak bisa dibandingkan dengan smartphone non-gaming ya. Bezelnya tebal ini justru adalah sebuah kelebihan di sini. Ini bukan kekurangan sama sekali. Karena membuat layar jadi nggak gampang tersentuh secara tidak sengaja pada saat kita lagi main game. Dan ini memberikan front-facing speaker ruang lebih leluasa, jadi kita bisa mendengarkan suara dengan lebih mantap. Untuk layar, ini adalah layar ukuran 6,78 inci. Panelnya adalah Samsung AMOLED yang custom made untuk Asus. Resolusinya Full HD Plus 2448 x 1080 pixel. Aspek rasionya 20,4:9. Sedikit lebih panjang dibandingkan ROG Phone 3 yang resolusinya 2340 x 1080 pixel. Aspeknya 19,5:9. Refresh rate-nya masih di 144 Hz. Touch sampling rate-nya ada di 300 Hz dengan response time 1 milisecond. Dia juga sudah HDR10 Plus certified, dan untuk urusan Netflix jelas dia udah bisa Full HD HDR. Asus menjanjikan ketepatan warna hingga delta E-nya di bawah 1. Ini luar biasa sih. Color gamutnya sudah 111% DCI P3 atau untuk sRGB sekitar 150,89%. Maximum brightness-nya juga nggak kira-kira di 1200 nits. Minimum brightness-nya ini juga mantap karena tahu ya banyak yang suka pakai ini dalam kondisi gelap-gelap sampai 5 nits. Dan dia menggunakan DC Dimming 2.0. Dia juga udah memiliki SGS iCare 6,5% dan SGS Seamless Pro 120Hz certification. Untuk display chip dia menggunakan Pixelworks i6 processors. Itu yang bikin jadi mantep banget. Nah, untuk fingerprint-nya tentunya karena ini AMOLED dia pakai in-display fingerprint sensor. Nah, di ROG Phone 5 ini kualitas layar udah sangat baik ya sekarang karena warnanya konsisten di berbagai level brightness dan refresh rate. Nggak ada masalah warnanya berubah seperti generasi sebelumnya ya. Yang ini sih enak, paling nggak di versi yang kami pegang seperti itu. Nah, untuk spesifikasi internalnya ya jelas kalian sudah tahu ini Snapdragon 888 yang 5 nanometer itu yang nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi ya. Untuk RAM dan storage-nya yang unit kami pegang ini 16 GB RAM dengan 256 GB storage. Ya, kalian nggak salah dengar, RAM smartphone ini 16 GB. Sayangnya saat video ini dibuat, Asus belum mengkonfirmasi ke kami untuk Indonesia varian RAM dan storage-nya itu yang mana. Karena kabarnya akan ada lebih dari satu. Kita lihat aja nanti ya pada saat launching Indonesianya. Nah, untuk baterai, teoritis ini 6000 mAh, tapi sistemnya sebetulnya dua baterai yang masing-masing 3000 mAh. Untuk charging, dia menggunakan Asus Hypercharge 65 Watt. Ini dia juga sudah mendukung pengisian daya cepat lain seperti dengan USB PD 3.0 atau Quick Charge 5.0. Nah, untuk charging ini nggak kaleng-kaleng, dia punya 4 mode charging. Ada custom charging limit, ada steady charging, ada scheduled charging, dan ada bypass charging ya. Custom charging limit ini mengurangi limit charging dari 100% jadi 90 atau 80%. Lalu ada steady charging yang mengurangi kecepatan charging. Ini ada 3 opsi di sini ya untuk mengurangi kecepatan chargingnya seperti dalam tabel ini ya terlihat. Nah, kemudian ada scheduled charging. Ini memberi jadwal kapan charging diperbolehkan mencapai 100% atau target yang ditentukan. Jadi sistem secara dinamis akan mengurangi kecepatan chargingnya di waktu yang kita atur. Contoh penggunaan paling umum adalah set mungkin jam 10 malam sampai jam 7 pagi ya. Dengan asumsi ini jam tidur, di waktu ini saat dicolok dia akan slow charging atau mungkin tidak bisa sama sekali kalau kalian nggak mau ya. Nah, saat lewat dari jam 7 pagi maka charging akan cepat kembali untuk dia mencapai 100% dengan cepat. Nah, fitur-fitur ini akan sangat bermanfaat untuk memperpanjang umur baterai. Ya, kemudian ada juga yang namanya bypass charging. Nah, ini mantep nih ya. Ini konsepnya mirip seperti di laptop. Jadi waktu dicolok ke charger, dia nggak nge-charge baterainya, tapi dayanya langsung masuk ke sistem. Iya.
Nah, sementara itu untuk fitur keamanan, dia sudah punya in-display fingerprint seperti kita bahas, dan tentunya ada face unlock. Untuk OS yang digunakan di sini adalah Android 11 dengan ROG UI. Pada saat awal menyalakan, kita akan ditawarkan untuk milih dua tema tampilan. Default itu wallpaper, icon, warna, semua dibuatnya gaming banget. Lalu ada klasik, di mana temanya itu mirip kayak stok Android, icon standar, layaknya Android polos ya. Nah, ini nggak masalah sih pilih yang mana aja di awal, karena nantinya semua pengaturan bisa kita setting secara manual. Nah, khusus untuk ROG Phone 5 ini ada beberapa tema dari game-game ternama seperti Black Desert Mobile, ada Honkai Impact 3, ada Asphalt 9, dan lain-lain. Kalian bisa download secara gratis dan keren-keren nih temanya nih ya. Oke, untuk sistem pendingin, Asus menyebutnya sebagai GameCool 5. Ini mirip seperti sistem cooling smartphone pada umumnya, di mana ada graphite sheet dan ada vapor chamber di sini yang berfungsi untuk menyebarkan panas dari SoC. Nah, perubahan terbesar pada desain PCB, dulu di ROG Phone 2 dan 3, PCB ini meletakkan prosesor di area atas dekat kamera utama. Dan sekarang ini berubah karena posisi prosesornya ada di tengah-tengah smartphone. Ini akan membuat penyebaran panasnya jadi lebih efektif lagi dan tentunya tangan kiri kita nggak mudah kepanasan. Nah, desain ini menurut Asus bisa membuat Aeroactive Cooler jadi lebih efektif karena pendinginannya langsung ke titik panasnya. PCB-nya membuat prosesor di tengah sistem 2 baterai dengan charger 65 watt. Sepertinya pernah dengar di mana ya? Untuk sensor ini lengkap banget, jelas lengkap banget. Akselerator, e-compass, proximity, ambient light sensor, gyro, ultrasonic sensor untuk air trigger 5, ada grip press detection. Ini by default disetel untuk mematikan dan menyalakan X mode, tapi bisa dikustomisasi untuk fungsi-fungsi yang lain juga. Untuk konektivitas, jelas ini 5G ready, Wi-Fi 6E, iya bukan 6, ini 6E dengan 2x2 MIMO, lalu ada Bluetooth 5.2, ada NFC, pasti, ada Wi-Fi sharing, USB OTG, pasti bisa. Dia juga punya NTFS support untuk connect ke external hard disk atau SSD, lalu tentunya dia punya display out. Ini catatan, untuk display out ini hanya bisa dilakukan dengan USB port yang ada di samping, nggak bisa kalau pakai yang di bawah, setidaknya untuk sekarang nggak bisa. Pada Air Trigger 5 ada sejumlah peningkatan dibandingkan ROG Phone 3. Seperti jumlah sensor yang meningkat dari 7 sekarang jadi 9 untuk meningkatkan akurasi dan sensitivitas. Posisi sekarang lebih mendekat ke pojok supaya lebih mudah diraih buat kalian yang tangannya nggak gede-gede amat ya. Nah, secara fungsi sih masih mirip dengan Air Trigger sebelumnya. Ada tap, ada dual partition, ada continuous trigger, ada swipe, dan ada slide. Di dalam pengaturan Air Trigger juga terdapat fitur motion control, di mana kita bisa menggoyangkan si ROG Phone 5 ini untuk menjalankan fungsi tertentu. Ada banyak motion baru sekarang ketimbang pendahulunya. Eksklusif untuk ROG Phone 5 Pro dan ROG 5 Ultimate ada tambahan 2 buah sensor ekstra di back cover yang bisa kalian atur mau dijadikan fungsi apa. Oke, sekarang kita bahas Asus Armoury Crate. Ini adalah menu gaming spesial khas Asus yang di dalamnya ada banyak sekali pengaturan seperti tools untuk monitoring dan mengendalikan performa ROG Phone 5. Ini bisa digunakan untuk mengatur parameter performa, display, lighting effect, button mapping, dan segala macam. Ada banyak banget lah. Dan ini bisa berbeda-beda untuk setiap game ya. Jadi bisa di custom tiap game. Daftar game yang mendukung fitur spesifik ROG Phone 5 juga bisa ditemukan di sini. Seperti tergantung pada refresh rate 120 atau 44 Hz, serta aksesoris-aksesoris gaming pendukung seperti kunai. Nah, hal yang perlu diingat, daftar game ini bisa berubah sewaktu-waktu ya. Dan ini harusnya diupdate sih sama Asus ya. Tidak pasti semuanya kalau sekarang bisa 120, 144, mungkin nanti pas diupdate bisa berubah soalnya ya. Kadang-kadang terjadi seperti itu, jadi harus diperhatikan. Nah, terdapat beberapa preset mode performa untuk sistem di dalam Armoury Crate ini. Ada Advance, ini default atau normal. Ini mode bawaan saat kita pertama kali nyalain. Dikatakan ini performanya fleksibel untuk segala kebutuhan. Lalu ada Ultra Durable, ini mode sistem yang fokus ke penghematan baterai. Ada Dynamic yang membuat sebagian besar setting jadi auto. Fokusnya pada menyeimbangkan segala aspek. Ini katanya bagus untuk keperluan sehari-hari. Lalu tentunya ada X Mode, ini performa terbaik untuk gaming. Dan masih ada lagi X Mode Plus, mode yang otomatis akan aktif kalau kita masang Aeroactive Cooler 5. Secara teoritis ya bisa ngasih performa yang lebih tinggi lagi ini ya. Tiap mode ada penjelasan detailnya apa aja yang disetel dan bagaimana, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan kalian saja.
Mode performa juga bisa diatur untuk setiap game. Kalau kita masuk ke skenario profile, kita diberikan 3 opsi, disamakan dengan sistem, gaming tuning, dan hardcore tuning. Kalau mau dijelaskan semua ini bisa 1 jam sendiri sih videonya ya. Kita coba jelasin secara singkat aja dulu ya. Konsepnya, mode performa sistem secara keseluruhan dan mode performa tiap game bisa dibedakan untuk setiap profile. Defaultnya itu mengikuti sistem, jadi setiap game akan mengikuti apa yang kita setel di mode performa tadi. Jadi kalau kita setel advance, X mode, dan lain-lain, dia ngikut aja. Saran kami sih, kalau nggak mau ribet, pakai mode default ini aja, nggak masalah kok. Tapi ada opsi lain buat kalian yang hobi banget ngoprek tuning manual, ada gaming tuning. Ini memberikan kita 3 opsi level, ada level 1, 2, dan 3. Makin tinggi level yang kita pilih, limit suhu yang diizinkan ya maksudnya ya, itu akan semakin tinggi dan tentunya bodinya akan semakin panas. Dulu di ROG Phone 3, level 3 ini dikunci dan diwajibkan kalian pakai Aeroactive Cooler. Jadi kalau nggak pakai itu dulunya ya, saat kita pilih 3 dan masuk ke game itu akan otomatis switch ke level 2. Sekarang udah nggak ya, kita tetap bisa pilih level 3 di ROG Phone 5 ini pakai cooler apapun. Lalu masih ada lagi namanya hardcore tuning, ini lebih kompleks lagi. Bisa ngatur clock GPU dan setting kompleks lainnya. Baiknya setting ini, ya kalau kalian nggak ngerti-ngerti amat, dihindarilah kalau kalian bukan tukang ngoprek ya. Nah, dia juga punya yang namanya Game Genie. Ini adalah overlay in-game untuk akses ke beberapa menu atau fitur pendukung game. Fitur seperti blokir notifikasi dan panggilan, set koneksi ke mode data only, ini mencegah koneksi seluler pindah ke 2G atau 3G, ada mengunci brightness layar atau membuka app lain dalam floating window. Lalu ada juga screen record, ada screenshot, ada fitur makro untuk bikin program perintah di game, bisa juga untuk ganti refresh rate layar langsung dari dalam game, bisa untuk membuka overlay informasi parameter CPU, GPU, baterai, temperatur, dan juga frame rate. Baru ROG Phone aja sih yang bisa ngasih selengkap ini. Kemudian ada juga switch on-off untuk AirTrigger 5, bisa juga untuk nampilin crosshair, dan bisa juga buat ngaktifin bypass charging. Di sini juga ada audio wizard dengan optimasi dari Direct ya. Fitur tuning audio dalam bentuk equalizer tersedia preset dari Direct untuk headset Asus ROG. Jadi nggak perlu melakukan tuning manual untuk headset yang pakai Asus ROG tentunya. Untuk aksesoris, kali ini sayangnya kita nggak kedapatan full set. Yang ada di kami adalah Aeroactive Cooler 5 dan kunai gamepad for ROG Phone 5 aja ya. Nah, Aeroactive Cooler 5 ini model terbaru dari kipas pendingin ROG Phone khusus untuk ROG Phone 5. Kipas ini dibutuhkan kalau mau menyalakan mode X Mode Plus ya. Terdapat 2 tombol fisik yang dapat kita custom juga di sini mau digunakan untuk action apa. Terdapat 1 port headphone jack yang berfungsi agar kita bisa nyolok headset tanpa terganggu oleh tangan saat gaming. Konektivitasnya ini pakai Pogo pin ya, jajaran pin ini. Beda dengan dulu yang pakai dual USB Type-C. Untuk efek pendinginannya seperti apa akan kita bahas di bagian pengujian. Dan kemudian ada kunai 3 ya. Kunai 3 di sini sama dengan yang pernah kami bahas di ROG Phone 3, tapi di sini bedanya ada case khusus untuk ROG Phone 5 untuk mounting kunainya. Nah, Asus juga menghadirkan ROG Lighting Armor Case 3, sebuah case dengan lampu RGB khusus untuk ROG Phone 5. Penampilannya kurang lebih seperti di gambar ini. Sayangnya kami nggak nerima case-nya langsung ya. Hal yang sangat menarik dari sistem ROG Phone ini adalah beberapa aksesoris dari ROG Phone 3 alias dari generasi-generasi sebelumnya itu juga dapat dipadukan dengan ROG Phone 5. Berikut adalah info kompatibilitas aksesoris-aksesorisnya. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke pengujian performa ya. Untuk benchmark kali ini kami menggunakan 3 mode sistem ya. Ada Advance, ada X Mode, dan X Mode Plus. Sebelum tes, kami memastikan dulu bahwa smartphone ini sudah dingin dan kondisinya normal di kisaran 30 derajat Celcius paling tidak ya. Nah, suhu ruangannya itu AC dan kondisi ruangan sekitar 25 derajat Celcius. Untuk brightness, smartphone kita set kunci di 50%. Untuk benchmark yang durasi pendek, kita akan jalankan 3 kali berturut-turut. Untuk benchmark yang panjang ya durasinya tentu 1 kali aja cukup ya. Pertama kita coba dengan Antutu 8. Sayangnya pada saat mulai Antutu, sistem memaksa untuk mengaktifkan X Mode. Jadi sayangnya kita nggak bisa ngetes Antutu di mode lain selain X Mode. Dari hasil Antutu ini menggambarkan kalau X Mode biasa bisa menghasilkan penurunan performa yang cukup signifikan. Hasil skornya menggambarkan kalau mau performa yang tinggi untuk waktu yang lama, kita wajib pakai Aero Cooler 5. Sementara itu untuk Geekbench 5 skornya kalian bisa lihat untuk mode Advance, X Mode, dan X Mode Plus. Melihat skor dari Geekbench yang tinggi banget ini, sepertinya Geekbench 5 udah terlalu enteng ya buat ROG Phone 5. Kita bahkan tidak melihat ada perbedaan signifikan di antara ketiga mode ini.
Sekarang kita beralih ke GFX Bench Car Chase Offscreen 1080p. Terlihat bahwa dalam mode default di run kedua dia sudah mulai throttling, sementara di mode lain dia mentok di 70-an FPS secara terus-menerus. Jadi memang kalau mau gaming itu ya X-Mode atau X-Mode Plus kelihatannya ya. Lalu kita beralih ke GFX Bench 1080p T-Rex Offscreen. Kejadiannya sama lagi. Kalau mau main game, memang kelihatan banget. Pakailah X-Mode atau X-Mode Plus. Kestabilannya jauh lebih baik. Lalu kita beralih ke 3D Mark Slingshot Extreme dan kita kecewa karena kita tidak bisa menemukan skornya. Kenapa? Karena menurut 3D Mark skornya sudah maxed out. Sudah terlalu kencang katanya benchmark ini. Kita disarankan untuk pindah tes yang lebih berat seperti Wildlife karena angka grafik skornya udah nggak nongol lagi. Nah, tapi di 3D Mark ini ada satu performance test yang memang sangat menarik. Itu 3D Mark Wildlife Stress Test. Banyak yang nanyain soal ini, jadi kita cobain aja. Karena ini melakukan loop 20 kali untuk lihat kestabilan performanya. Dan kita bisa lihat di sini di default, dia memang akan turun kestabilan performanya. Di sini ditulis katanya stability-nya di 68,5%. Sementara di X-Mode itu lebih tinggi di 94,4% karena lebih stabil. Lalu di X-Mode Plus dia jauh lebih stabil dengan 99,1%. Kemudian kalau kita beralih ke CPU throttling test selama 30 menit, kita bisa lihat bahwa lagi-lagi mode default itu menampilkan kestabilan di 83%, sementara X-Mode dan X-Mode Plus itu di atas 90%. Jadi udah jelas banget ya, kalau kalian mau nge-game, gamenya panjang, mau stabil kencang terus, udah harus X-Mode atau X-Mode Plus. Nah, tapi itu semua pengujian teoritis. Yang paling benar adalah mari kita masuk ke gamenya aja langsung. Kita tes game. Kita nggak akan banyak-banyak tes game, tapi kita lebih intensif aja ya. Ya, game yang kita pakai langsung aja lah ya, Genshin Impact aja lah kita hajar. Kalau udah game ini jalan, semua game yang lain harusnya beres lancar. Ya, mode performa sistem kita tes 6 dulu. Jadi ada Advance, ada X-Mode, X-Mode Plus, Bypass Charging Plus Advance, Bypass Charging Plus X-Mode, Bypass Charging Plus X-Mode Plus. Udah mulai pusing? Yang jelas itu udah 6 ya. Nah, skenario profil gamenya mengikuti sistem aja. Untuk skenario kita nggak diam di tempat atau berantem, tapi kita cari yang lebih konsisten supaya kita bisa lihat hasil yang benar ya. Jadi kita keliling jalan-jalan dengan rute Liyue, Mondstadt, balik lagi ke Liyue dengan durasi 30 menit. Yang ngetes emang gila juga. Rute ini disamakan untuk setiap testing mode performance ya. Kita nggak pakai battle karena datanya bisa random banget kalau di battle. Nanti bisa terlalu rancu. Sementara untuk setting Genshin Impact-nya adalah highest di 60. Ini emang spesial ya, kita cari yang membunuh aja sekalian langsung. Nah, untuk hasilnya kalian bisa lihat di grafik ini. Untuk Advanced Mode, average FPS yang kita peroleh adalah 56 FPS. Dan ini grafiknya ya, kurang lebih naik turunnya seperti ini. Lalu untuk X-Mode, average-nya kita dapat 55 FPS. Agak aneh sih, tapi ini average-nya ya. Lalu X-Mode Plus kita dapat average di 57 FPS. Sebentar, ini Genshin Impact ya, bisa mendekati 60 terus, ini luar biasa sih. Kemudian untuk Bypass Charging Plus Advanced Mode, average-nya ada di 56 FPS. Bypass Charging Plus X-Mode di 56 FPS, ya, sama juga. Lalu kemudian untuk Bypass Charging Plus X-Mode Plus itu sama 56 FPS juga rata-rata ya. Jadi kita bisa lihat dari pengujian ini ya, apapun game mode yang dipakai, performanya tetap maksimum di menit-menit awal. Semua mode bisa menghasilkan rata-rata frame rate di atas 55 FPS, artinya udah sangat-sangat baik sekali. Stutter kecil pasti tetap ada, itu wajar terjadi di game yang satu ini. Karena sampai saat ini belum ada smartphone yang bisa jalan 60 FPS tanpa frame drop dalam setting seperti ini ya. Jujur aja nggak terlalu kerasa beda ya antara mode-mode performa ini, semuanya kencang, sama-sama fluktuatif, pasti ada frame drop di beberapa bagian memang. Terlihat juga dari grafik CPU usage serta GPU usage di mana dia tidak terus-menerus maksimum, jadi ada proses naik turunnya. Fitur bypass charging tanpa pakai X-Mode juga udah kencang lucunya ya. Udah enak buat kalian main Genshin Impact nih tanpa mikirin baterai. Kunci utama dari performa semua ini ternyata adalah suhunya. Karena ternyata pada saat kami nyoba dengan cooler yang itu bukan coolernya ROG ya, tapi cooler spesial yang pendinginannya emang spesial banget. Kalian pasti udah tahu yang mana itu ya. Ternyata performance-nya bisa naik ke 58 FPS rata-ratanya.
Oke, sebagai bonus kita tes ya game yang lainnya pakai X-Mode semua ya. PUBG Mobile opsi setting maksimumnya hanya HDR Ultra 40 fps atau Smooth Extreme di 60 fps. Snapdragon 865 emang bisa lebih tinggi dari ini, tapi itu wajar karena 888 masih baru ya. Semoga developernya PUBG itu buru-buru ngoptimalin game untuk SoC yang satu ini. JFX Tool juga belum berfungsi di Android 11 saat kami membuat video ini, sayangnya ya. Jadi kalau cuma Smooth Extreme ya kayaknya smartphone ini overkill sih ya. Hasilnya 60 fps konstan, terlalu ringan dari penggunaan GPU sampai kita lihat cuma sekitar 30% aja. Harusnya smartphone ini udah siap lah untuk setting Ultra HD plus 90 fps atau mungkin lebih karena 865 aja udah bisa. Sementara itu untuk Honkai Impact 3 settingnya itu bisa rata kanan 90 fps. Di sini ada setting 90-nya ya. Dari semua smartphone yang kita tes baru ROG Phone 5 yang keluar setting opsi ini. Dulu di ROG Phone 3 harus pakai trik sendiri untuk unlock 144 fps, tapi sayangnya sekarang udah nggak bisa, cuma mentok di rata kanan plus 90 fps. Di scene ringan kita lihat dia naik turun di 65 sampai 80 fps, dan sementara itu scene yang berat dia di 50 sampai 60 fps. Ini adalah performa terbaik dari semua smartphone yang pernah kami coba. Karena banyak yang nanya AOV, ya kita tes lah AOV ya, walaupun ini sebetulnya overkill banget ya. Settingnya mentok, ya dynamic cloud shadow-nya juga ada. Hasilnya ya udah ini game keentengan, simple, keentengan banget gamenya. Kemudian untuk Mobile Legends, settingnya mentok seperti ini ya, tapi sayangnya grafik ultra belum kebuka. Ini lagi-lagi masalahnya seperti developernya belum kebuka aja. Ini mirip kasusnya di PUBG yang tadi, dengan setting max yang ada, hasilnya ya bisa lihat sendiri. Iseng aja sih tes-tes game yang dua terakhir ini, siapa tahu kalian penasaran ya, tapi yang jelas memang keentengan lah yang dua itu. Dari pengujian ini kita udah bisa lihat bahwa ya saat video ini dibuat ini adalah smartphone Android terbaik lah untuk gaming. Performanya tetap tinggi walaupun dihajar gaming lama tanpa X-Mode sekalipun. Dan kita nggak ketemu overheating di sini ya. Nah, bicara soal suhu ya, mari kita tes suhunya ya. Kita tes suhu gaming pakai Genshin Impact dengan setting highest plus 60 fps. Kita coba diamkan 30 menit ya. Kita nggak mainkan karena panas body bisa ketransfer ke tangan kalau kita mainkan ya. Jadinya lebih adem karena tangan kita lebih dingin daripada dia. Mari kita lihat langsung aja. Genshin Impact 30 menit di mode advance ya. Layar itu terpanas di 55 derajat Celcius, sementara bodi belakang itu terpanas di 53 derajat Celcius. Tidak ada overheating di sini, hanya bodinya aja yang panas. Kemudian Genshin Impact lagi di X mode, layarnya terpanas di 54 derajat Celcius dan bodi belakang terpanas di 56 derajat Celcius. Kemudian untuk X mode plus, layar itu terpanas di 50 derajat Celcius, sementara bodi belakang ya di area samping kipas itu terpanas di 44 derajat Celcius. Begitu dibuka kita bisa lihat bahwa bagian tengahnya saat dibuka itu di kisaran 43 derajat Celcius. Untuk menggunakan bypass charging plus advance mode, kita lihat bahwa di layar itu 57 derajat Celcius dan di bodi belakang titik paling panasnya ada di 55 derajat Celcius. Untuk bypass charging plus X mode, itu layar 55 derajat Celcius, bodi belakang itu titik paling panasnya di 56 derajat Celcius. Untuk bypass charging plus X mode plus itu di layar terpanas 49 derajat Celcius dan di bodi belakang area samping kipas itu 44 derajat Celcius dan kalau dibuka kita lihat di bawah kipasnya di 43 derajat Celcius. Nah, kami juga iseng sih ya, kita nyoba tes 30 menit lagi dengan Genshin Impact dengan mode sistem default dan settingnya itu di lowest 60 fps. Ini mungkin buat kalian-kalian yang nggak tega smartphone-nya suhunya sampai tinggi seperti itu tadi ya. Nah, di sini layarnya terpanas di 48 derajat Celcius dan bodi belakangnya terpanas di 47 derajat Celcius. Nah, jadi kita bisa lihat penyebaran suhu pada ROG Phone yang satu ini, ROG Phone 5, itu jauh lebih baik dibandingkan ROG Phone sebelumnya. Prosesor yang ditaruh di tengah bodi itu membuat panasnya lebih merata, serta area pinggirnya frame bodinya itu jadi nggak kepanasan. Biasanya kalau yang kemarin tuh area framenya itu bisa jadi kepanasan duluan, jadi nggak enak buat dipegang tangan. Hampir semua mode yang kita uji tadi menghasilkan suhu di atas 50 derajat Celcius. Jadi apapun modenya sangat disarankan pakai cooler ya. Apalagi kalau main gamenya sekelas Genshin Impact. Suhu bisa setinggi ini karena performanya emang mau dijaga supaya tetap kencang. Kalau enggak nanti gamenya jadi nggak mulus. Ya itu memang sudah begitulah standarnya memang gitu ya. Dan Aeroactive Cooler 5 ternyata berhasil menurunkan suhu sampai di bawah 50 derajat Celcius. Dibilang dingin sih nggak juga ya. Karena 45 derajat Celcius terhitung
udah bikin tangan tuh terasa kurang nyaman megangnya. Tapi ini jauh lebih enak ketimbang 50 derajat Celcius ke atas, itu udah nggak enak banget megangnya. Nah, yang perlu diingat, ini bukan smartphone paling panas yang pernah kami coba. Jadi agak salah kalau ada yang beranggapan bahwa Snapdragon 888 itu paling panas ya. Yang satu ini ternyata tidak sepanas yang pendahulunya. Kami pernah mendapatkan suhu 60 derajat Celcius di permukaan ROG Phone 2 yang pakai Snapdragon 855 Plus. Jadi catatannya adalah tergantung aja cooling system dari vendor masing-masing. Tidak harus sebuah smartphone pakai Snapdragon 888 lalu kena overheat. Yang ini enggak tuh. Nah, dalam pengujian baterai kita ada beberapa mode yang kita tes. Genshin Impact juga seperti biasa ya 30 menit dengan advanced mode, settingannya lowest 60 fps. Itu untuk setengah jam dia cuma turun di 11%. Dan ini yang akan kita pakai untuk acuan smartphone yang lainnya. Tapi untuk yang ini kita masih tes ekstra lagi ya. Ada Genshin Impact 30 menit di advanced mode dengan setting highest 60 fps. Ini dalam 30 menit turun 16% kurang lebih. Lalu untuk X mode ya, highest 60 fps, ini juga turunnya kurang lebih sekitar 16%. Sementara itu kalau kita pakai X mode plus, tentunya pakai kipasnya ya, highest 60 fps ini akan turun sekitar 20% dalam setengah jam. Ini wajar karena coolernya kan ngambil daya dari smartphone, jadi konsumsi dayanya pasti sedikit lebih tinggi. Kalau untuk nonton video, pengujian kami menunjukkan bahwa dengan setting layar di auto, si ROG Phone 5 ini bisa bertahan sekitar 20 jam. Ini sangat baik untuk sebuah smartphone kencang dengan layar yang keren banget seperti ini. Nah, untuk charging ya, kita bisa lihat bahwa dari 0 sampai 50% itu hanya butuh 18 menit. Cepat banget. Lalu untuk dari 0 sampai penuh dia hanya butuh 54 menit. Masih ingat ini baterai 6000 mAh. Jadi chargingnya ini cepat banget ya. Sebagai catatan, protokol charging di ROG Phone ini sangat mengikat terhadap charger bawaannya. Kita tidak bisa menggunakan charger 65 watt lain untuk mendapatkan kecepatan charging sekencang charger bawaannya. Setidaknya saat ini dengan charger-charger yang tersedia pada kami. Kami nyoba pakai charger 33 watt dan kita lihat bahwa outputnya hanya nyampe 18 watt. Kita coba charger lain yang GAN 65 watt, chargingnya mentok di 22 watt doang. Bahkan di awal sempat nyangkut di kisaran 8 watt. Kesimpulannya, smartphone ini sangat pilih-pilih charger. Nah, sekarang mari kita tes kameranya, tapi kali ini saya lempar ke Chris di luar ya, jangan di dalam studio. Oke, untuk tes kamera kali ini mungkin saya nggak tes banyak, mengingat setup kameranya ROG Phone 5 ini sama persis dengan yang ada di ROG Phone 3 ya. Jadi nggak banyak perbedaan yang saya temukan, paling cuman dari tuning warnanya yang sedikit beda dikit aja. Sisanya masih mirip-mirip sih. Untuk fitur lainnya ya kurang lebih masih sama dengan yang ada di ROG Phone 3. Tentunya dia udah bisa merekam video 8K 30 fps dan distabilkan. Itu gila banget nih, hebat-hebat. Lalu kemudian slow motion 4K 120 fps juga bisa di sini, luar biasa. Kemudian manual videonya juga cukup lengkap dan segudang fitur lainnya yang keren-keren banget dah pokoknya. Sayangnya triple ISP yang ada di Snapdragon 888 ini sepertinya tidak dimanfaatkan di ROG Phone 5 ini, mengingat kamera utamanya itu cuma 2 yang bisa dipakai untuk video, kamera utama dan kamera ultrawide ya. Dan sayangnya juga untuk transisi antar kameranya, walaupun bisa sambil rekam video, masih kurang mulus untuk transisi antar kameranya. Oke, langsung saya simpulkan aja untuk kameranya ROG Phone 5 ini. Poinnya pertama adalah untuk kategori smartphone gaming, kameranya ini adalah yang terbaik. Paling enggak sampai saat video ini dibuat. Kemudian poin berikutnya adalah terlihat sekali Asus ini sangat optimal di sektor video ya. Jadi untuk videografinya ini mantep banget memang. Lalu untuk fotografi sayangnya ini kelasnya masih sekedar oke aja ya. Masih just oke lah, nggak hebat-hebat banget untuk sektor foto. Belum bisa bersaing terutama kalau diadu dengan flagship lain yang smartphone non gaming ya. Jadi ini kameranya untuk kelas harganya ya just oke aja. Oke, sekian untuk tes kamera ROG Phone 5 kali ini. Kita lanjut lagi ke Mas Dedi. Nah, jadi gimana pengujian kameranya? Oke kan? Ya, untuk sebuah smartphone gaming ini sih oke banget ya. Nah, untuk harga dan variannya sampai video ini dibuat kami belum dapat info yang tepat ya, karena emang belum diluncurkan di Indonesia, tapi pasti diluncurkan di Indonesia. Kita belum tahu harga ROG Phone 5, kita belum tahu, yang mana yang masuk juga kita belum tahu. Nah, nanti kalau sudah ada, kita akan taruh di deskripsi di bawah. Nah, buat kalian yang ingin tahu perbedaannya antara ROG Phone 5, 5 Pro, dan ROG Phone 5 Ultimate ya, bisa lihat di tabel ini ya. Diperhatikan tabel ini, di pause kalau perlu. Kalian bisa lihat detail-detailnya perbedaan antara ketiga tipe smartphone ROG Phone 5 ini. Nggak terlalu banyak sih sebetulnya bedanya.
Oh ya, eksklusif untuk pembelian ROG Phone 5 Ultimate, kalau dijual di Indonesia, dia akan mendapat ROG Ultimate Fan Gift Collection. Di dalamnya terdapat bingkisan-bingkisan yang ditunjukkan untuk kalian fans ROG garis keras ya. Ada handuk, topi, kartu dan lain-lain yang bisa kalian pakai lah buat apa ya? Buat pansos mungkin. Oke, hal yang perlu diperhatikan ya. Storage, karena kita belum tahu varian apa yang masuk, tapi yang paling penting adalah dia kan memang tidak bisa pakai tambahan micro SD. Jadi saran kami, karena ini smartphone gaming juga, ya yang 128 kayaknya agak kekecilan kalau saya masuk ke Indonesia. Kemudian ini tidak ada IP rating, tapi wajar karena dia harus membuang panas, jadi tidak mungkin ditutup dengan terlalu kedap juga. Ini wajar, tapi ya kalian harus ingat tidak ada IP rating, jadi dia memang tidak bisa dicelupin ke kolam ya, jangan. Kemudian Aero Active Cooler 5 ini bukan bagian dari paket penjualan untuk versi yang basic ini, bukan. Kalau mau sepaket itu harus yang versi Pro atau Ultimate, kecuali kalau di Indonesia siapa tahu bikin bonus, saya nggak tahu, bisa jadi terjadi itu ya. Bobotnya yang 238 gram ini tidak cocok buat kalian nyari smartphone yang ringan, tapi ya kebanyakan smartphone udah di 200-an gram juga sih sekarang ya. Jadi saya sih nggak terlalu masalah, personally saya nggak ada masalah. Kamera mungkin ini bukan kelas flagship yang paling atas, tapi untuk smartphone gaming ini udah oke banget. Penggunaan Snapdragon 888 tentunya memberikan dia SoC Snapdragon yang terkencang atau bahkan SoC terkencang saat video ini dibuat ya. Dan memang SoC ini akan menghasilkan suhu yang tinggi karena di sini dia akan dipacu untuk menghasilkan performance tertingginya. Nah, performance ini harus dikombinasi dengan cooler yang tepat. Menggunakan cooler bawaannya itu udah oke banget sebetulnya. Tapi ya untungnya sih memang karena dia sudah ditaruh di tengah prosesornya, jadi kalian bisa menggunakan berbagai macam cooler lain juga untuk mendinginkannya dengan lebih efektif. Sebuah catatan khusus untuk Aero Active Cooler 5. Ini memang cooler yang lumayan efektif untuk menurunkan suhu saat gaming. Tapi dengan 45 derajat memang rasanya masih sedikit kurang nyaman ya. Ini dicoba di ruang AC pun masih agak anget rasanya ya. Dengan harga yang terbilang premium untuk sebuah aksesoris, rasanya sih kita bisa pakai opsi-opsi lain yang memang lebih dingin. Karena X-Mode Plus juga tidak meningkatkan performa secara signifikan, setidaknya untuk game Genshin Impact ya. Tapi sayangnya kalau kalian mau pakai X-Mode Plus, kalian harus punya cooler yang Aero Active Cooler 5 ini. Ya, sebetulnya satu hal yang kami ingin protes adalah mekanisme pogo pin, karena ini merepotkan dan agak-agak bahaya sebetulnya menurut kami. Kalau salah pasang atau terlalu keras pogo pin ini, kemungkinan bisa rusak. Solusi dual USB-C seperti di ROG Phone sebelumnya itu akan lebih baik rasanya. Karena masangnya tuh lebih mantap, lebih pasti tepat. Beberapa kali kami coba pasang dan kadang-kadang pada saat kami pasang itu nggak tepat pogo pinnya. Dan itu masih diizinkan terpasang, harusnya enggak ya. Kayaknya harus mikir lagi supaya aero coolernya ini duduk dengan tepat. Karena kami bahkan pernah mengalami si smartphone-nya restart gara-gara pogo pin-nya nggak ngepas. Ya semoga aja Asus segera memberikan fix secara software, mungkin bisa ya, kalau nggak tepat jangan restart gitu. Dari sisi baiknya si cooler ini desainnya keren dan ada penyangganya, jadi bisa ditaruh di meja kalau mau sambil nonton. Dan kita juga jadi bisa gaming sambil bypass charging, sambil nyolok headset lewat port samping. Ini sangat ideal buat game yang posisinya landscape. Ada tombol trigger ekstra yang sebetulnya sih kami bingung ya ini mau buat apa, tapi setidaknya kalau kalian butuh ada tombol ekstra di sini. Dari sisi kelebihannya kita bisa lihat bahwa ROG Phone 5 ini performanya luar biasa. Ini performa smartphone paling kencang saat ini. Paling tidak saat video ini dibuat ya. Dipadukan dengan cooler yang tepat, performa kencangnya bisa dinikmati dengan waktu yang lama. Speakernya pun terbaik lah, speakernya keren banget. Lalu kembalinya headphone jack itu benar-benar asik ya jadinya ya, karena komponen dan tuningan dipakai juga benar-benar keren banget di situ. Layarnya sudah pakai AMOLED Samsung 144Hz dengan HDR10 Plus dan perbaikan-perbaikan signifikan, ini oke banget. Fitur gamingnya overkill banget, ini gila banyak banget. Mendukung jumlah game dengan 144Hz yang terbanyak di antara smartphone yang pernah kami uji. Ini luar biasa, bahkan ada daftarnya juga. Charging yang luar biasa cepat untuk baterai 6000 mAh. Lalu ada fitur bypass charging yang kayaknya kita belum nemu di smartphone yang lain. Side mounted USB-C port, ini juga asik banget ya. Kemudian ada akses pendukung gaming yang lengkap banget.
bahkan kompatibel dengan yang sebelum-sebelumnya juga. Air Trigger 5-nya juga enak banget, konektivitasnya lengkap dan kekinian, bahkan ke masa depanan harusnya, bukan kekinian ya udah ya. Kameranya walaupun bukan prioritas tapi juga oke banget untuk kamera smartphone gaming ini keren banget sih sebetulnya. Nah, pada akhirnya apakah review ini sudah lengkap? Jujur aja belum. Ini belum review lengkap kami. Benda yang satu ini sangat-sangat kompleks untuk diulas dengan super detail. Kami sudah berusaha melakukan yang sedetail mungkin, tapi rasanya ini masih butuh waktu sejam lagi sebetulnya kalau kita mau ngulik lebih dalam lagi. Nah, menurut kalian kalau ada hal yang belum terjawab di video ini, kira-kira apa aja ya? Kalian tulis di komentar. Kalau di komentar bawah. Kalau memang banyak banget, mungkin kita akan jawab di video berikutnya. Pada akhirnya, kita bisa bilang bahwa ROG Phone 5 ini adalah smartphone gaming terbaik di 2021. Saya Dedi Irfan, jaga TV TV.